Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Zahra dengan NIM 22231088. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Lactococcus lactis pada mata kuliah Dasar-Dasar Mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Lactococcus lactis yaitu bakteri gram positif yang digunakan dalam produksi susu, mentega, dan keju. Lactococcus lactis ini berbentuk bulat telur dengan panjang kas yaitu sekitar 0,5 sampai 1,5 mikrometer. Lactococcus lactis termasuk ke dalam kingdom Monera dengan filum Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillus, famili Streptococcaceae, genusnya yaitu Lactococcus dan spesiesnya Lactococcus lactis. Untuk struktur bakterinya yaitu sama dengan struktur bakteri pada umumnya, terdiri dari struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan pili. Sementara struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleolit, ribosom, dan plasmid. Nah, ciri-ciri ataupun karakteristik dari bakteri Lactococcus lactis ini yaitu yang pertama merupakan bakteri gram positif. Nah, bakteri ini berwarna ungu tua atau biru ketika diwarnai menggunakan metode gram yang menunjukkan bahwa dinding selnya mengandung peptidogligan yang tebal. Kemudian ciri yang kedua yaitu bersifat mesofilik. Mesofilik di sini maksudnya yaitu tumbuh dengan optimal pada suhu sekitar 20 sampai 40 derajat Celcius dan bersifat fakultatif anaerob. Maksudnya yaitu bakteri ini dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Kemudian ciri yang ketiga yaitu tidak membentuk spora. Ciri yang keempat yaitu tidak motil yang ditandai dengan tidak memiliki flagel sehingga tidak dapat bergerak sendiri. Kemudian ciri yang kelima yaitu selnya berbentuk bulat atau oval atau menyerupai telur dengan ukuran 0,5 sampai 1,5 mikrometer. Nah, kemudian sel-sel Lactococcus lactis biasanya berkelompok atau berpasangan dengan membentuk rantai pendek. Lactococcus lactis mempunyai lingkungan hidup yaitu pada lingkungan yang kaya akan nutrisi seperti pada produk pangan olahan susu, seperti susu mentah, keju, mentega, dan yogurt. Kemudian ia juga hidup pada produk fermentasi nabati seperti sayuran fermentasi seperti kimchi. Nah, kelimpahan gula atau laktosa pada susu dan berbagai karbohidrat pada tanaman menyediakan sumber energi yang dibutuhkan Lactococcus lactis untuk tumbuh. Selain pada susu dan olahan susu, Lactococcus lactis juga bisa ditemukan pada tanah dan tanaman, meskipun tanah dan tanaman bukan merupakan habitat utama dari Lactococcus lactis. Kemudian, Lactococcus lactis terdapat pada saluran pencernaan manusia. Lactococcus lactis ditemukan sebagai bagian dari mikrobiota usus pada manusia. Meski demikian, perannya dalam ekosistem usus manusia belum sepenuhnya dipahami. Seperti yang kita ketahui bahwa bakteri Lactococcus lactis adalah bakteri aerobik fakultatif, yang artinya ia cenderung berkembang biak dalam lingkungan yang kurang mengandung oksigen. Nah, mereka memanfaatkan nutrisi yang tersedia di lingkungannya untuk berkembang biak melalui pembelahan sel secara biner. Pertumbuhan optimal biasanya terjadi pada suhu sekitar 30-40 derajat Celcius. Bakteri Lactococcus lactis bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan, termasuk berbagai tingkat keasaman atau pH dan suhu. Beberapa strain atau galur Lactococcus lactis memiliki ketahanan terhadap garam, yang memungkinkan mereka hidup di lingkungan dengan konsentrasi garam yang tinggi, seperti pada produk olahan susu tertentu. Lactococcus lactis dapat ditemukan pada permukaan tumbuhan dan hewan. Kalau pada hewan, yaitu terkadang di saluran pencernaannya, di mana mereka dapat memiliki efek menguntungkan atau merugikan tergantung pada konteksnya. Bakteri Lactococcus lactis memiliki beberapa manfaat yang berdampak pada berbagai bidang. Contohnya yang pertama yaitu pada industri makanan. Pada fermentasi, peran utamanya yaitu memfermentasi berbagai produk makanan yang berkontribusi pada pengawetan, rasa, dan teksturnya. Lactococcus lactis sangat penting untuk produksi susu seperti keju, yogurt, buttermilk, kefir yang melalui produk asam laktat. Kemudian, dapat memperpanjang umur simpan dengan menurunkan pH. Lactococcus lactis memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk sehingga dapat memperpanjang umur simpan makanan fermentasi. Kemudian, manfaatnya di bidang industri lain yaitu dapat mengembangkan rasa dan tekstur. Bakteri Lactococcus lactis berkontribusi pada rasa dan tekstur khas makanan fermentasi. Kemudian, manfaatnya di bidang kesehatan yaitu probiotik.
Beberapa strain Lactococcus lactis memiliki potensi probiotik yang dapat membantu pencernaan dengan memecah makanan dan mendukung kesehatan usus, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, kita lihat bagaimana mekanisme Lactococcus lactis dalam pembuatan mentega. Pembuatan mentega terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, separasi. Untuk memisahkan skrim dan krim dikerjakan dengan separator dengan putaran 6000 rpm. Dengan putaran tersebut, 99,5% lemak susu dapat dipisahkan. Tahap yang kedua yaitu standarisasi. Penyesuaian kadar lemak krim yang akan dibuat mentega. Kadar lemak krim yang baik untuk pembuatan mentega adalah 30-33%. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu netralisasi. Netralisasi digunakan untuk menghindari terjadinya penggumpalan apabila dilakukan pasteurisasi. Pada prinsipnya, netralisasi dilakukan dengan menambahkan larutan alkali sehingga dicapai pH sekitar 6,8 sampai 7,2. Netralisasi juga berfungsi untuk mencegah timbulnya cita rasa yang tidak baik selama pemanasan dan dapat memberikan pengaruh pada sifat yang lebih baik pada hasil akhir. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan dengan metode yang lambat, yaitu pada suhu 70-75 derajat Celcius selama 30 menit, atau metode cepat dengan suhu 80-85 derajat Celcius selama 25 detik. Kemudian, tahap yang kelima yaitu pemaraman. Pemaraman dilakukan pada suhu 21 derajat Celcius dengan menggunakan beberapa mikroba seperti Lactococcus lactis, Streptococcus citrophorus, Streptococcus parasitrophorus. Pada proses ini, Lactococcus lactis akan mengubah laktosa atau gula susu menjadi asam laktat sehingga derajat keasaman atau pH susu menjadi rendah dan rennet efektif bekerja. Pemaraman dihentikan apabila keasaman krim mencapai 0,2-0,4% dihitung sebagai asam laktat. Biasanya dicapai dalam waktu 12-18 jam. Tahap yang keenam yaitu pendinginan. Pendinginan dilakukan selama semalam pada suhu 10 derajat Celcius. Nah, pendinginan ini berfungsi untuk memberikan tekstur yang baik dan memudahkan pembalikan emulsi lemak dalam air menjadi emulsi air dalam lemak. Tahap yang ketujuh yaitu churning. Churning merupakan proses pengadukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengadukan ini. Yang pertama, pengadukan dilakukan secara lambat yang dikerjakan pada suhu 10 derajat Celcius selama semalam dan secara cepat pada suhu 3-4 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian, jumlah krim yang dimasukkan yaitu 1/3-1/2 isi churn. Kadar lemak krim sekitar 30-33%. Kemudian, keasaman krim yaitu sekitar 0,4-0,5%. Tahap selanjutnya yaitu pencucian. Kemudian, pada tahap selanjutnya, partikel-partikel mentega terpisah dari serumnya. Serum harus dibuang dan diganti dengan air yang suhunya sama dengan suhu mentega, dengan jumlah air kurang lebih sama dengan jumlah serum yang dibuang. Kemudian seterusnya, proses churning dan pencucian ini diulangi sebanyak 4-5 kali. Tahap yang terakhir yaitu penggaraman, yang dikerjakan sebelum proses churning yang terakhir. Jumlah garam berkisar 5,25% dan garam yang tersisa di mentega berkisar 1-2%. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai bakteri Lactococcus lactis. Terlebih terkurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.